Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Cahangon Channel 88. Untuk saat ini kita berkesempatan untuk bersilaturahmi di Abah Farm Tasikmalaya. Di sini khusus untuk kambing perah teman-teman. Kambing perah beberapa ada sanen, ada sapera, jenisnya di sini. Ada juga tadi saya lihat tentang kambing etawa ya. Untuk lebih jelasnya kita belajar ke Pak Asep ya, pemilik dari kambing ini. Sambil kita lihat ya guys. Assalamualaikum Pak Asep. Di skip bro. Pagi Pak, punten ini diganggu pagi-pagi, kita mau beberapa banyak yang harus kita pelajari ya Pak ya. Kita mau tanya-tanya nih di sini nih, kan Bapak udah bergerak beberapa waktu untuk di kambing perah ya Pak. Betul. Punten, saya mau tanya sebelumnya Pak Asep. Ini untuk Abah Farm Tasikmalaya ini historinya dulu gimana awal berdirinya? Bisa diceritain? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep, owner dari Abah Farm Tasikmalaya. Abah Farm sendiri mulai berdiri 2018. Oh, 2018 ya, Jadi sebelumnya kita tuh ternak kambing lokalan. Oh, kambing lokalan sebelum ini. Jawaran 2. Oh, Jawarandu. Gitu, iya. Berarti untuk fattening ya? Tadi Ya cuma sekedar punya peliharaan aja. Oh, gitu awalnya ya. Untuk tambahan gitu kan. Dulu saya kebetulan profesi saya awalnya perawat di rumah sakit kabupaten. Terus 2015 itu mulai ternak-ternak kambing lah. Gitu. Oh iya. Gaduh ya kalau Jawa bilang maro. Awalnya gaduin ya. Iya. Nah setelah 2017 tuh tanpa sengaja saya waktu beli PE itu ketemu sama mentor Pak Hendra namanya. Saya lihat ada kambing tanduknya panjang, saya tanya lah, Pak ini kambing apa? Ternyata itu kambing sanen. Untuk penghasil dairy atau susu. Ngobrol-ngobrol, setelah itu saya pulang kok tertarik gitu. Nah 2017 itu saya belajar. 2018 saya mulai beli kambing 2 ekor dulu. Awalnya 2 ekor, 1 betina bunting, 1 anak lepas sapi. Oh gitu. Nah lalu setelah itu berjalan. Namun sebelum itu di 2017 tuh saya sebenarnya mau beli kambing tapi di stop sama mentor saya. Jangan beli kambing dulu. Karena susu kambing itu pasarnya di Jawa Barat itu belum familiar. Belum umum lah. Jadi orang masih aneh dengar susu kambing. Iya. Disarankan untuk buka pasar. Itu saya jadi reseller dulu. Jualan. Nah 2018 itu saya beli kambing. 2018 pertengahan mulai produksi. Jadi ngambil sebagian punya kita gitu. Sambil kita lihat kambingnya. Oke. Siap. Ini teman-teman. Nah ini ada beberapa kambing. Ini kambing sanen betina. Oh, sanen betina. Ya, ini usia kurang lebih 5 tahun. Oh, udah 5 tahun ya? Sudah tua, iya. Sudah 5 tahun. Untuk hasil susunya? Ini sekarang dia di ini sudah diperah ya, jadi sudah kosong. Jadi sehari ini dia dapat 3,7. 3,7 liter. Iya, sehari 3,7. Oh, berarti rata-rata lumayan ya. Ya, untuk kambing sanen memang unggulan di susu itu lebih unggul. 5 tahun itu masih bisa 3,7 liter ya Pak ya? Masih. Ini 3,7. Untuk sekarang dia udah diperah selama 7 bulan, jadi sekarang paling hanya sekitar 2,5 liter. Oh gitu. Iya, karena menyusut terus. Untuk usia paling tua untuk rekomendasi? Kambing di sini yang paling tua kemarin baru saya sembelih, yang kambing pertama saya beli itu usia 8 tahun. Oh 8 tahun. Dan masih produktif. Masih dia di 1,8. Sudah turun lagi gitu. Kalau yang dari darah-darah ini Pak, mungkin ada yang... Kalau darah itu di sini kalau untuk F1 sampai F1 laktasi pertama itu kisaran di 1,5 liter per ekor per hari. Kalau untuk yang F3 itu rekor tertinggi itu 2,7. Iya, laktasi pertama 2,7. Ada yang gitu. Kita lihat yang lagi diperah ya. Iya. Nah, ini kebetulan kambing sapera tapi masih ini dulu ada sedikit miss
apa namanya, dia kawin dini, jadi susunya nggak terlalu banyak. Oh, karena kemudaan ya. Iya, jadi dia loncat ke kandang jantan. Oh, gitu. Loncat ke kandang jantan. Teman-teman, kita lihat proses pemerasannya. Sekarang produksi lagi sedikit karena lagi banyak yang bunting, Pak. Oh, Ada 12 ekor yang bunting sekarang. Nah, ada lokalan juga masih, tapi ini udah lumayan berumur. kalau usia produktifnya sendiri itu dari usia berapa sampai berapa ya, Pak ya? Menurut pengalaman para senior itu ya produktivitas yang sampai masih dibilang maksimal itu 5 kali laktasi. Berarti kalau misalnya kita kawin awal 12 bulan atau 1,5 tahun itu baru laktasi pertama, berarti sekitar 6 sampai 7 tahunan masih produktif. Bagusnya berarti untuk darah itu mulai diproduksi susunya diambil atau dikawinkan nih. Ya, Mulai betul. dikawinkan usia berapa? Di sini 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan baru kawin. 12 bulan baru. 12 bulan baru kawin, nanti usia berarti 16 bulan itu dia sudah melahirkan. 1,5 tahun lah baru dia bisa produksi. Oh, gitu. Gitu. Oh, berarti ini anak, Pak. Enggak, ini produktif. Produktif semua. Produktif iya, cuman ini kan badannya kecil-kecil, tapi kalau sapera itu walaupun kecil susunya lumayan banyak gitu. Terus ini ada indukan-indukan juga. Ada ini dia laktasi 1. Terus ngobrol-ngobrol nih, Pak. Teman-teman kalau minat mau Ya. beli ini, di sini menyediakan nggak? Di sini paling kita menyediakan dari lepas sapi sampai darah siap kawin. Oh. Kalau yang sudah produksi kita belum jual. Kalau lepas sapi anakan berapa, Pak? F1, F2 itu kisaran di 2,5 sampai 3. 2,5 sampai 3. Iya, Kalau lepas yang sapi. darah Darah siap kawin di 3,5 sampai 4. 3,5 sampai Nah, F1, F2, kalau F3 ada lain cerita. Ada contohnya, Pak? Bisa dilihat. Ada. Nah, ini teman-teman. Ini usia berapa, Pak? Ini darah Darah ya? darah laktasi pertama. Darah laktasi pertama. Nah, kebetulan ini kambing milik mitra ini yang mau titip kawin. Mitra ya? Ya, Tapi bisa diproduksi. Mitra ada banyak, Pak? kita ada 13. 13. Dalam satu hari nih, Abang Pom ini udah berapa liter? Kalau sekarang kita lagi produksi kita lagi sedikit, paling 15. Setelah lahiran itu di 25-30. 25-30 Iya. rata-rata ya. Iya, betul. Per liter berapa, Pak, susu kambing? Kalau per liter kita di 35.000. Murni ya? Murni ya, itu yang kemasan apa namanya, kemasan curah plastik. Oh, curah. Nah, kalau di per botol yang 200 ml itu kita jual 10.000. Nah, ini anakan usia 5-6 bulan. 5-6 bulan. Nah, yang ini tuh F1, F2. Nah, yang ini dia sudah F3. Oh, ini F3 Nah, ya? F3 ya, sapera F3. Oh, ini ada ciri-ciri sapera itu untuk apa? Ini yang di Ada leher ini. tentakel, iya, tentakel salah satu ciri, tapi tidak mesti sapera atau sanen itu ada tentakelnya. Ada yang ada, ataupun tidak. Nah, ini dia usia kambing usia 9-10. 9-10 bulan. Jutaan tadi ya? Kalau yang mungkin kalau F1 ya ini, kalau ini udah F3 itu udah lain cerita. Kalau yang putih ini dia pure breed sanen. Full breed sanen ya? Pure breed sanen ini. Full blood berapa, Pak? Saya rasa di Indonesia nggak ada full blood ya. Oh, iya. Pure breed. Karena breed kita aja ya? impornya dari Australia kan. Oh, gitu. Ya. Berarti sanen sama sanen ya? Ya, kalau pure breed itu usia 11 saya perkiraan di 8 sampai 10-an Oh, harganya. 8 sampai 10 ya? 8 sampai 10. Itu karena mungkin kualitas susunya juga beda ya? Ya, nah ini dia lagi hamil darah. Oh, darah. Hamil. Kebetulan ini tanduknya patah satu waktu kecil. Oh, gitu. Itu Gitu. biasa kecelakaan di kandang. Kecelakaan kandang. Iya, ini ada, kalau jantan kita ada 3. Ini ada pure breed dari Galur Baturaden. Oh, Ini usia 2 tahun kurang. 2 tahun
Kalau 2 jantan tahun kurang. ada yang dijual juga Pak? Jantan ada. Untuk pacekan ya? Ada. Nah, kalau ini dia sama masih galur batu Raden. Ini usia 2,5 tahun. Mau masuk 3. Berarti udah poel 2 ya? Ya, udah sebentar lagi 4 dia. Oh. Poel 4. Kalau 2 tahun itu udah poel 4. 2 tahun poel 4 ya? 4 ya 2 pasang. Dua. Dia 8 bulan. Tapi udah unboking. Oh, udah dibokek berapa Udah ini Pak? unboking. Ini cuma 4,5. Oh, 4,5 ya? Berarti kalau... Iya, ini masih Sapera F4. Bukan Sanen Purebred. Oh, Sapera Masih F4 ya? F4 iya. Berarti kalau pure breed kalau jantan berapa Pak? Jantan Purebred sekitar untuk usia segini di 78-an. 78 ya? 78. Iya. Nah, ini pejantan utama kita ini Sanen Sabel tapi apa namanya? Terahnya dari Taurus. Terah Taurus. Importir pertama di Indonesia kan Taurus. Iya. Wah, gede ya. Ya, Usia berapa ini Pak? ini sudah 4 tahun. Wah, Sudah 4 menuju 5, mungkin 4,5 tahun ini. dari sebentar lagi diregenerasi ya. Oh, masih produktif jauh, masih jauh 4 usia Kalau 4 tahun jantan masih. Sampai umur berapa biasanya Pak? Paling tua Kalau iya, kalau di sini nih, kalau sepengetahuan saya dari informasi temen itu beliau ada yang punya sampai di atas 8 tahun, 10 tahun masih bisa dikerjakan ya. Asalkan untuk syarat untuk jantan itu kandang harus luas supaya dia bisa exercise, mandi jemur, olahraga, insya Allah itu bisa bertahan lebih dari 7 tahun lah. Terus ini Pak, untuk pakan kita mau. Pakan di sini kita masih pakai hijauan segar karena Untuk susunya ya? iya, karena untuk kualitas susu kita pakai hijauan segar. Untuk pakan tambahannya kita punya ampas tahu, lalu kita punya apa namanya kleci atau ampas tempe. Iya. Terus kita pakai tumpi jagung juga. Oh gitu. Jadi nggak pakai brand-brand gitu atau polar gitu. Di Tasik itu sendiri masih susah dapat brand polar atau konsentrat khusus untuk kambing. Oh, Atau CGF, SBM dan lain-lain itu di Tasik masih susah. rata-rata malah brand polar untuk sapi perah ya. Iya, jadi untuk harga belum masuk juga. Mungkin kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur sana sudah murah karena banyak. Kalau di Tasik masih susah. Oh gitu ya. Nah, selain itu kita paling untuk mineralnya kita pakai mineral, pakai garam. Garam ya. Itu biasa seperti yang lain. Gitu. Jadi kita masih belum menggunakan silase dan diusahakan kita tetap pakai hijauan segar. Terus untuk saat ini penjualan susunya Pak? Untuk penjualan susu, alhamdulillah kita sudah sampai ke beberapa kota selain Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Kita masuk juga ke Cirebon, ke Bandung sama Bekasi. Kalau ada yang mau beli nih susu, Ya. bisa COD-an atau tinggal kontak Bapak pesen gitu atau Ya. ke sini? Bisa datang langsung ke sini juga di Abah Farm yang beralamat di Cijeruk Girang, Kelurahan Cibeti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Mungkin bisa juga kita ada jasa pengiriman atau COD. Untuk nomor HP WA Pak biar bisa. Nomor WA kita bisa di 0853 1985 1990. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau mau pesen susu kambing area Tasikmalaya, Priangan Timur, bisa langsung ke Abah Farm atau WA di nomor yang tadi disebutkan. Nanti saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Iya. Terus untuk pemasaran, berarti kalau untuk peternakan kambing perah ini selain susu Pak yang diambil apa aja yang bisa dimanfaatkan? Nah, untuk di kambing perah itu kita untuk daily kita punya susu, untuk tiap bulan juga kita dapat anakan, kita bisa jual anakan karena kita continue terus. Nanti tiap tahun juga kita kadang-kadang ada jantan sama apkir untuk kurbanan. Oh, gitu. Cuman untuk sekarang kebetulan jantan-jantan kurban habis kemarin. Oh. Rata-rata dijual harga berapa Pak kalau jantan kurban itu? Jantan kurban tergantung bobot di kisaran 3 jutaan lah. 3 jutaan. Nah, Wah, 3 udah jutaan. 3 jutaan bisa kurban teman-teman. Nah, ini kita lihat ya jantannya lagi tadi yang udah terbokeng sama jantan utama di sini. Udah dikasih nama Pak? Itu namanya Kili. Kalau untuk yang putih tadi namanya Cemong, yang sebel satu lagi namanya Angki. Oh, ini
ini. Si Kili. Kili, Cemong sama si Angki. Iya. Di sini berarti untuk total jumlah betina ada berapa ekor, Pak? Kita populasi di 50 ekor, berarti ya jantan hanya 1, 2, 3. Sekarang yang besar itu hanya 3. Oh, jantan. Oke. Berarti masih ini ya, rata-rata kan kambing jantan itu bisa sampai 30 ekor satu jantan. Ya. Kalau kita juga ada kandang 2 di Sukaraja sana kabupaten, tapi itu hanya kambing pedaging. Oh, gitu ya. Kambing-kambing lokal, Kalau tapi perah di khusus ini ya, Pak. kira di sini perah. Tapi di sana juga pejantannya pakai sapera. Jadi Pak, tanduknya untuk cakep. mitra, Pak, untuk kalau ada teman-teman yang minat menjadi mitra gimana nih caranya? Sebenarnya sih mitra yang saya sebutkan tuh kalau saya bilang gimana ya? Bantuin ya? Enggak, kalau saya bilang anak didik tuh saya nggak enak ya. Iya. Jadi ya mitra lah. Ya. Teman-teman yang bermula di sini terus mereka sudah bisa berjalan, ada yang memang sudah bisa jual susu sendiri, ada yang belum, ada yang cuma baru breeding. Kita ada binaan, kita ada 13 peternak. Kebetulan di sini juga sudah jadi P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya dan Pedesaan Swadaya. Jadi di sini juga kita alhamdulillah ketika dari Dinas DKP 3 Kota Tasik ketika ada bantuan terkait kambing domba, pelatihannya biasa di sini. Ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar mengenai kambing perah atau minat untuk terjun di peternakan kambing perah bisa langsung menghubungi Pak Asep ya. Iya. Abah Farm, atau nanti bisa tanya-tanya dulu nih via WA kalau mau jadi reseller jualan susu juga bisa. Bisa, atau bisa. Mau jadi mitra peternak juga bisa teman-teman. Iya. Oke, selagi kita masih diberi kesempatan, kenapa nggak kita coba teman-teman? Untuk peternakan ini masih peluangnya masih besar ya Pak ya? Masih, insya Allah untuk di peternakan ini masih besar karena memang khususnya di susu itu masih jarang lah peternak. Memang kesulitannya kita karena susu itu belum familiar di Jawa Barat ya. Iya. Tapi ketika kita sudah punya pasar, mau lari kemana? Pasar kita. Iya, paling nggak kita jadi pioner ya. Iya, masih ada peluang gitu. Istilahnya jangan malu untuk beternak karena salah satu kenapa saya bisa turun beternak itu ada hadis Rasul, Mas, yang bilang Rasulullah bersabda di Rawahu Ibnu Majah itu ittakhudul ghanama fa inna fiha barokah. Jadi beternaklah kambing karena di dalamnya ada berkah. Dan itu yang saya rasakan. Salah satunya ya Akang bisa datang ke sini karena sababnya karena saya ternak kambing gitu kan. Itu salah satu barokah, kita dapat saudara baru, kita dapat teman baru, kita dapat relasi baru. Jadi di kambing ini insya Allah ada barokah di dalamnya dan itu saya merasakan sendiri. Dulu itu saya kerja, sekarang mulai 2019 itu saya udah udah resign dari kerjaan dan sampai sekarang itu jadi ya murni peternak gitu. Alhamdulillah bisa hidup, bisa layak dan ya alhamdulillah ada lebihnya gitu. Lanjut obrolan yang tadi nih. Untuk betina di sini ini ada, saya lihat ada kayak Jawa Randu ya Pak ya? Iya. Oh, jadi disilangkan gitu ya Pak? Ya, disilangkan. Jadi Jawa Randu itu kita untuk menciptakan F1. F1-nya ya. F1, iya. Ini kan Jawa Randu. Kalau ini dia sudah F4. Ini juga jantan 4 bulan, F4 juga. F4 ya Pak? Iya. Jadi kalau F4 itu udah mendekati Pure breed. ya? Nanti anaknya itu ketika kita kawinkan dengan pure breed, anaknya pure breed. F5, sanen lokal. Nah ini juga betina F4 ini. Oh, F4 juga ya ini? Nah ini F4. Teman-teman bisa dilihat, bisa disut Nah, untuk susunya. iya. Ini udah kosong ya, susunya udah diperah ya. Udah diperah. Iya. tapi masih kelihatan Nanti kalau kambingnya ya, iya gede ya. betul. Nah, ciri-cirinya kambing perah itu kambingnya besar. Jadi kalau kambing perah itu kalau secara bahasa itu adalah kambing yang menghasilkan susu lebih dari cukup untuk anaknya. Oh, gitu. Nah, itu disebut kambing perah. Walaupun kambing lokal ketika susunya itu melebihi lebih dari cukup untuk anak, itu namanya kambing perah. Secara etimologi bahasa. Nggak harus etawa, sanen atau Nggak harus. Cuman kalau untuk
Sapera itu kan persilangan dari Sanen sama Peranakan Etawa sama Iya. lokal. Iya. Nah, kalau untuk Sanen sendiri itu memang dia untuk khusus genetik dairy untuk susu. Jadi ada beberapa jenis kambing perah, diantaranya ada Sanen dari Swiss sana, terus ada Toggenburg, ada Alpin, Alvin ya. terus ada juga Anglo Nubian dari Afrika gitu. Iya. Nah, untuk produktivitas paling tinggi itu Sanen. Sanen ya. Iya. Itu maksimal tadi ya seperti Bapak cerita ya bisa 3,5 liter ya. Iya, 3,7. Bahkan saya dulu pernah punya yang 4 liter. Wah, kambingnya berarti gede banget itu ya, Pak. Besar gitu. Cuman sekarang sudah nggak ada. Oke, teman-teman. Kita lihat tadi ada yang baru lahiran. Oh Kalau ya. ini umur berapa, Pak? Ya. Ini dia umur 1,5 bulan yang ini. 1 bulan berarti masih di dot ya. Masih. Usia di dot sampai usia berapa ya, Pak? Ya? Di dot itu sampai 4 bulan. Oh, 4 bulan ya. Ya, sampai 4 bulan. 4 bulan berarti setelah 4 bulan udah lepas Iya, ini ya. lepas sapi. Oke. Gitu. Ini teman-teman kita lihat. Aduh. Oh. Nah, Ini teman-teman baru aja lahir tadi itu. Sebenarnya udah kesut kamera tapi nggak kesimpan nih ya. nah itu kan sudah dikasih ini Kolostrum methylene ya? blue, methylene blue itu si apa namanya Untuk ari-arinya. hari-harinya ya untuk menghindari bakteri. Oh, itu yang biru-biru itu ya, Pak? Iya. Terus ini tadi juga udah dikasih kolostrum ya? Sudah dikasih kolostrum, sudah minum kolostrum, makanya sudah bisa teriak-teriak. Bentar lagi juga dari lari-lari dia. Oh gitu. Kalau untuk apa? Nah, Berarti ini masuk udah dari sini. mulai per besok induknya udah diperah ya, Pak ya? Sudah nanti sore tetap diperah tapi masih milik anak. Masih milik Masih anak. milik Sampai- anak sampai 3 hari. Sampai 3 Sampai 3 hari. Jadi anak di sini itu dapat susu induk itu dia 1 bulan. Sampai 1 bulan. 1 bulan, nanti bulan kedua kita mulai pindah ke susu sapi. Oh gitu ya. Itu susu Ini sapi. contohnya teman-teman. Nah ini usia 1,5 bulan. Nah, yang ini 1 bulan. 1 bulan. 1 Oh, ini bulan PE, kurang. Pak? Iya, 1 bulan kurang ini. Oh, ini berarti kawinan sama PE ya? Iya, ini PE sama PE lokalan ini. Lokalan. Nah, ini F4 dia 4 bulan. Ya, berarti nggak harus kalau punten kalau Sanen itu nggak harus ada ini ya apa? Nggak harus ada tentakelnya. Tentakelnya, Ah, ya. iya, ada yang nggak. Ini pun bapaknya ada tentakelnya, anaknya enggak. Oh gitu. Gitu. Berarti masing-masing ya teman-teman. Iya. Yang ini dia 4 bulan juga. Nah, yang itu 1 bulan kurang. Harga berapaan ini Pak? Untuk Ah, dilepas belum? kalau untuk 4 bulanan di angka 2,5 kita jual. 2,5. Kalau yang putih tadi udah laku Pak? Yang putih Sini. ini ya, udah iya laku ini tadi udah ya? laku ini udah laku. Jantan ini udah Laku laku. berapa nih Pak? Ini 3,5. Wah laku ke sana. Oke teman-teman nih kalau mau. Nah, kalau yang coklat itu dia pure breed Sanen. Oh pure breed. Iya, pure breed Sanen. Sanen ya. Nah, itu kan induknya nggak ada tentakelnya, anaknya ada, tapi bapaknya ada. Nah, jadi gini Pak, ini yang mau ditanyakan. Kalau Sanen itu berarti pure breed, tapi kalau udah dikawinkan sama lokal, Sapera namanya. Sapera. Jadi Sapera itu persilangan antara kalau dulu ya Sanen sama Peranakan Etawa. Itu Sapera. Kalau sekarang itu istilahnya kalau istilah peternak Sanen sama peranakan apa aja gitu. Oh gitu ya. Jadi bebas ya. Iya, jadi Sapera itu persilangan antara kambing Sanen sama kambing lokal yang ada di kita. Gitu. Kayak PE kan sudah karena berpuluh tahun ya sudah dianggap kambing lokal Indonesia gitu. Ini nih Pak, kalau teman-teman di rumah mau coba bermitra sama Bapak atau mau belajar untuk apa namanya beternak kambing perah, itu gimana Pak? Bisa datang ke sini nggak? Bisa Ya. disebutin untuk alamatnya Pak? Silakan buat teman-teman yang mau belajar bersama di sini karena saya juga lah masih belajar. Kebetulan di sini juga kami sudah terbentuk, sudah berdiri P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Jadi kami juga di sini bisa melaksanakan pelatihan atau mau secara pribadi sowan datang ke sini boleh. Pintu kandang kita selalu terbuka 1x24 jam buat teman-teman yang mau belajar. Silakan datang ke Abah Farm yang beralamat di Cijeruk Girang, Kelurahan Cibeti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Untuk kontak person di 0813
0813 1985 1990. Ya, jadi di sini menyediakan bibitan kambing perah ya guys. Ya, di sini juga ada, tapi dari mulai lepas sapi sampai ke usia siap kawin. Oh, lepas sampai siap kawin. Nah, kalau Itu bunting kita kisaran belum. harga berapa ya Pak? Mungkin yang gini untuk teman-teman di rumah yang mau memulai, berarti kan dia peternak pemula lah ya. Itu kira-kira untuk mengawalinya itu butuh modal berapa sih Pak kalau untuk kambing perah? Tergantung ya, tergantung. Cuman kalau boleh saya saran, di kambing itu ada beberapa urutan. Ya. Yang pertama kita sedia ilmunya dulu. Ya, Setelah ilmunya, kalau kita mau ternak skala besar, pakannya dulu. ya. Setelah itu baru kandangnya, baru ternaknya. Nah, kalau misalnya mau ternak kecil 1-2 ekor, ya sambil belajar sambil pelihara bisa. Kalau untuk kisaran harga sampai RAIP 1 F2 kita di 2,5 sampai 3 jutaan. Nah, untuk usia lepas sapi. Kalau untuk siap kawin di 3,5 sampai 4 mungkin. Kalau buntingan nggak dijual ya Pak? Buntingan kita belum jual. Buntingan belum jual. Belum dijual teman-teman. Ya, untuk yang pertama belajar standar F1 F2 dulu lah. Jangan yang terlalu mewah F3 F4 atau purebred, nggak usah dulu lah. Mulai dari yang terkecil. Untuk apa? Untuk menghindari ongkos salah. Jadi ongkos salah itu bisa besar ketika kita terlalu ambisius. Jadi setelah urutan tadi, ilmu, pakan, kandang, ternak, kalau buat yang punya modal ada satu lagi. Ya. Tahan ego. Tahan ego, iya benar. Betul. Tahan nafsu ya. Tahan nafsu. Karena apa? Kalau misalnya kita mampu beli 10, jangan beli 10 dulu, beli 4 dulu, 5 dulu gitu. Untuk belajar dulu. Nanti ketika sudah keilmuan sudah mumpuni, barulah mau tambah 10, 20, 100 ekor pun boleh. Seperti tadi Pak, pakan di sini itu 70% hijauan ya? Ya, 70% hijauan karena kita di sini full hijauan. Karena untuk susu itu lebih baik hijauan. Jadi karena ada satu kandungan dalam yang tidak didapat dari hijauan, yang disebut asam asetat. Nah, itu ya yang bagus untuk kualitas susu dan pertumbuhan. Jadi kalau di sini itu jam 6 pagi udah dikasih makan hijauan. Jam 6 pagi kita dikasih pakan tambahan dulu berupa ampas, leci sama tumpi jagung plus mineral. Terus habis itu jam 8 diperah. Setelah itu baru dikasih hijauan. Dikasih hijauan gitu. Berulang di sore hari nanti begitu. Di sore hari mulai jam 3 gitu. Diperah jam 4. Jam 4. Nanti jam 8 malam kita kasih juga lagi ampas lagi. Ya. Sedikit. Seperti itu teman-teman tata cara makan di sini. Terus ini Pak,